Dengan yang dinubuatkan Nabi Yesaya, Yesus itu diutus tetapi mati, bukan disalib gitu kan. Cuman di Yesaya 53 memang ada nubuat tentang kedatangan seorang Mesias, tetapi dia akan mati, tetapi tidak ada dikatakan dia akan mati di kayu salib. Itu bisa abang baca ulang. Boleh abang ulang-ulang terus bacanya sampai berapa kali, terserah abang. Karena saya juga udah sering membaca itu, ya kan gitu. Jadi kalau kita berbicara, itulah tadi makanya saya bilang sama abang, disinilah iman kita diuji bang, abang last child gitu. Abang boleh percaya, boleh tidak, tetapi abang harus mengkaji ulang. Maksudnya mengkaji ulang, abang harus berpikir secara ulang. Kira-kira sinkron gak apa yang disampaikan ini, yang disampaikan oleh Paulus dengan yang disampaikan di kitab perjanjian lama sebelumnya, itu sinkron gak gitu. Jadi dengar dulu. Okay. Perjanjian baru ini selesai dituliskan tahun 90 Masehi. Jadi tahun 90 Masehi belum ada Indonesia masih hutan. Seandainya Indonesia masih sudah ada, kemungkinan mereka sudah sampai ke Indonesia membawa Injil. Kemungkinan. Iya, karena kan Indonesia masih hutan. Kamu mengatakan tadi kan bukan ke Indonesia, ini di Filipi. Ya memang, ini suratnya bunyinya. Ya udah. Dengarkan saya. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Iya, ini surat Paulus ke Filipi. Anda orang Filipi. Khotbahnya Paulus di Filipi. Anda orang Filipi. Walaupun saya bukan orang Filipi, tetapi saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan Bani Tuhan Israel sesuai Quran 10 ayat 90. Oke, kemudian ya, sekarang saya. Bentar dulu. Saya percaya ya, dan Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan dari Israel sesuai Quran 10 ayat 90. Orang Israel menodai baca dulu Quran 10 ayat 10. Quran 10 mana yang Bang Juma sembah? Tuhan Israel atau Tuhan Arab? Sesuai Quran 10 ayat 90 Al-Quranul Karim menjelaskan Tuhan yang benar adalah Tuhan Israel, supaya kamu jadi orang Muslim. Tuhannya Romawi tidak benar, betul. Supaya kamu sebagai orang Muslim, kamu harus mempercayai Tuhan bangsa Israel, bukan Arab. Betul sekali. Jangan percaya Tuhannya bangsa Romawi. Betul. Kamu mana satu, Juma? Menyembah Tuhan Israel atau Tuhan Arab? Jangan menyembah Tuhannya Vatikan. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Lensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin, untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Muhammad berkata, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah supaya aku termasuk Muslim. Nah, di dalam Kiwas 10:90 ya, Fir'aun berkata, Tuhan yang benar adalah Tuhan bangsa Israel, termasuk orang Muslim. Iya, saya tanya. Mana yang benar? Tuhan saya tanya sama saudara. Saya tanya, Tuhan negeri Mekah bangsa atau Arab Israel. yang benar? Kan ada Tuhannya dua itu. bangsa Israel. Ada dengarkan, dua, dengarkan. cuma ada dua. Dengar. Supaya Tuhannya kamu Bani termasuk orang yang Israel. Muslim berserah diri, kamu harus menyembah Tuhan apa Israel. Kamu nyembah yang mana, Israel atau Arab yang di bawah Muhammad? Kamu bisa dengar atau enggak, mau nyotot sendiri kamu? Iya, jangan kayak di gereja. Kalau sama saya itu status kamu belajar. Aku bertanya, ini kan rum Islam, sepatutnya aku yang bertanya, mana yang kamu sembah dari Israel atau Arab? Termasuk ini mau dijawab, mau dijawab. Silakan. Oke, saya kembali ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, ulaika kal an'am bal hum adallu." Karena mereka tidak menggunakan akal, maka mereka lebih hina daripada hewan. Tuhannya Bani Israel itu adalah Tuhan semesta alam yang maha suci lagi maha tinggi.
bangsa Arab adalah Rabbus samawati wal ar, pencipta langit dan bumi. Kejadian 17, diam dulu nenek. Jangan kau sama nenek aku, diam dulu. Nenek diam dulu. Ada dua yang pencipta ya. Nenek diam dulu. Ini bukan gereja, ini tempatnya orang berakal. Akui dulu ada dua pencipta kan? Satu sama orang gila yang mengakui dua pencipta, apalagi Nah, tiga kamu tadi pencipta. mengatakan. Itu hanya ada di Kristen. Oke? Nih, saya lihat, saya kasih. Tadi kan Juma yang saya bilang kasih data. Israel dengan Saya kasih data. Saya kasih data. Saya kasih data bahwa Tuhan itu cuma satu. Oke? Di dalam Yesaya 45 nomor 6. Tuhan itu cuma satu. Pencipta langit dan bumi, tak ada yang lain. Kejadian 17 nomor 7. Wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Bani Ismail, Bani Ishak, Tuhannya sama. Cuman orang Kristen yang Tuhannya beda. Tuhannya orang Kristen itu Zeus. Dewa Zeus yang menjelma menjadi manusia. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, kemudian Anda mengatakan Tuhannya Bani Israel, Tuhan Israel itu bukan Tuhannya Mekah. Berarti Tuhan di dunia ini, Tuhannya orang Yahudi itu cuman berkuasa, cuman tanah Israel saja. Anda tidak berakal berarti, Anda tidak sehat. Tuhannya kota Makassar adalah Rabbus samawati wal ar. Memang ini komal saya. Lu mau apa? Panjang salah pula. Ini komal saya. Panjang kali khotbahmu. Coba kamu jawab. Anda tidak betah turun. Ini komal saya. Saya guru di sini. Yang hadir di sini murid. Kalau guru itu kasih contoh Bang Juma. Ini tak kasih contoh, makanya dengarkan. Jangan men-mute lah. Anda dengarkan guru bicara. Jangan panjang kali. Aku ngomong panjang Sekarang terus begini. mute. Coba Anda batalkan kejadian 17 nomor 7. Aku Tuhan. Apa hak kamu untuk batalkan itu? Lah, Anda kan yang mau membatalkan bahwa kamu yang membatalkan. keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ismail itu bertuhankan yang berbeda. 1 menit saya bertanya. Oke? Bang Juma selalu menyamakan Allah yang disembah Bang Juma dengan Israel itu sama. Oke. Bolehkah Bang Juma bersahadat atas nama Yahweh? Saya selalu bersahadat atas nama Tuhannya Bani Israel. Asyhadu an la Kamu bersahadat atas ilaha nama Yahweh karena bangsa Israel wa tidak pernah asyhadu menyebut nama anna Allah SWT ya, tidak pernah ya. Israel Saya tidak pernah bersahadat. menyebut nama Allah SWT. Bahkan Israel tidak pernah menyebut nama Allah. Siapa bilang? Israel tidak kenal SWT. Siapa Juma. bilang? Yahweh. Israel tidak ada kata Allah. Oke, mari kita lihat. Saya mau Kita tanya lihat. tadi, kamu jawab dulu. Jangan Kamu emosi menyebut yang mana satu? dong. Jangan karena keseringan Tuhan makan babi negeri Mekah cepat emosi. atau Tuhan Israel sesuai Oke, Yuas 10 dengarkan 11. saya. Juma, apa salahnya Kamu bisa dengan dengar babi? saya? Jawab dulu. Makanya sekolah. Kamu sekolah bisa tidak dengarkan Bang saya? Juma, biar Di mute mereka malah ini Bang. Dia kan jadi kalian mau dengarkan udah. Nih Bang Juma Kamu jawab dengar diam saya. ya, Mbak Kasih, Mbak Tinar. Iya ini Bang Saya Juma tanya, mau jawab. Saya jawab. tanya. Iya ini Bang Juma jawab diam Mana ya. yang benar? Dengar dulu Juma. Mana yang benar? Tuhan yang dibawa Muhammad atau yang dikatakan Firaun? Iya ini mau dijawab diam ya. Dengarkan saya. Kan ada dua Tuhan itu dalam Al-Quran. Di Astagfirullahaladzim. agamamu yang 3 Tuhan. Ada 2 Di kami Tuhan itu tidak. Al-Quran. Tuhan Shema Israel dan negeri Mekah. Israel Adonai Elohenu Sejak kapan nama Adonai SWT disebut Ahad. Adonai? Qul huwallahu ahad Adonai Elohenu Adonai Sejak kapan nama SWT Ahad. disebut Adonai Qul Yahweh? huwallahu ahad. Hanya di Kristen Tuhan itu 3, mati 1 tinggal 2. Dengarkan saya, dengarkan. Jangan sampai kalian kubuli di sini ya. Tuhan pencipta langit dan bumi di dalam kitabnya saudara kami Bani Israel, Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16, pencipta langit dan bumi itu subhanahu wa ta'ala. Tidak ada situ subhanahu wa ta'ala. Yesaya 5 nomor 16 baca. Tidak ada situ Yesaya Yesaya 5 nomor
baca. klaim Yesaya kamu 5 harus nomor beriman 16 kepada baca. Alkitab, bukan kepada Al-Quran. Baca Yesaya 5 nomor 16. Pencipta langit Tidak ada dan itu bumi. Subhanahu wa ta'ala. Rabbus samawati wal ar. Subhanahu wa ta'ala dalam bahasa Arab. Baca, baca. Iya, bahasa Arab itu, bahasa Arab. Saya memberikan kesempatan kepada ibu membaca Yesaya 5 nomor 6 atau Yesaya 57 15 dan bandingkan dengan Tuhan saudara. Tuhannya Bani Israel tertulis di mana? Mati dibunuh tentara Romawi. Nah, bandingkan dengan Tuhan Anda tuh. Bandingkan dengan Filipi 2 yang Anda bawa. Mana Yesaya 5 ayat 16. Oke, baca. Tapi Yod-Heh-Babe semesta alam, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala sini. Silakan aja. Kamu mau menyamakan Allah SWT dengan Yahweh? Oh, iya Bermana dong. Yahweh dibunuh dong? Bermana Allah SWT bunuh dipaku di apa dong? Dibunuh. Lah di mana Kamu Tuhannya ngakuin Bani nggak Israel Lah. mati? Halo. Di mana Tuhan Bani Dengar Israel mati? dulu. Di mana? YHWH. Ya, tulisan Tata Megaton itu artinya lihat tangan terpaku. Allah SWT terpaku. Emang Allah SWT Sekarang terpaku? bebas ente. Perempuan kayak gini mau turunin aja nih, gak usah dengerin, gak usah dikalahin. YHWH yang Dengar, huruf dengar, itu dengar. artinya Anda lihat butuh tangan waktu terpaku. satu, Lihat apa, tangan berapa jam ya? terpaku. Emang kamu Anda akui ya Allah butuh SWT satu dipaku? abad Kamu belajar mengakui Bible Allah SWT saya. dipaku? Jauh dulu. Salib itu artinya apa? Bahwa Saya Yesus bilang, saya adalah Ini kebanyakan makan babi yang gue lain diam. Yang lain diam. Bermana Salib Allah itu SWT artinya terpaku apa? Salib itu artinya apa? Saya jawab, saya tanya kamu tidak pernah menjawab. Salib itu Saya tanya, artinya apa? kamu mengakui Yahweh adalah Allah SWT? Eh, Kamu mengakui Ini Yahweh dalil. adalah Allah SWT? ini dalil. Gantian jawab dulu. ngomong dong, jangan cuma aja, gantian Ini ngomong. dalil. Kamu jawab dulu. Apa yang harus Kamu dijawab? mengakui bahwa YHWH adalah Allah SWT? Yes. Bermakna Allah SWT terpaku. Oh, mantap. Karena arti YHWH itu yang 4 huruf itu lihat tangan terpaku itu artinya. Bermakna kamu mengakui bahwa Allah SWT Perempuan kayak gini terpaku. bully aja tuh, bully. Ya, jadi di sini si Juma ya menghujat Allahnya. Allahnya terpaku ya, ya penonton 1.200 penonton ini ya. YHWH artinya Bahwa terpaku Allah SWT dipaku. terpaku sesuai perkataan si Juma ya. Oke, baik, baik, baik. Sesuai Saya ikuti. perkataan Juma Oke, mengklaim baik, baik. YHWH adalah Allah SWT bermakna Allah SWT terpaku Oke. tangannya. Saya ikuti Anda. Yang mana Tuhannya Yahudi yang dipaku tangannya? Yang mana? Yang mana? Apa? Yang YHWH mana? dengar Di dulu mana makanya dan kamu belajar. kapan? Arti Di mana? arti Ini saya 4 bertanya. huruf itu, Ini saya arti- bertanya. dengar dulu. Ini saya Arti bertanya. Di 4 mana huruf tangannya? itu, dengar Di mana dulu. tangannya? Di mana tangannya Tuhannya Bani Israel terpaku? Di mana? Dengar dulu, dengar dulu. Iya, iya. Jadi arti 4 huruf itu YHWH ya. Artinya apa? Yod-Heh-Babe itu ya artinya lihat tangan. Ibrani lihat paku. itu apa? Aduh, sampai nggak usah sampai sana, aku kurang ngerti. Tapi itu adalah artinya YHWH itu Kurang tangan ngerti. terpaku. Dengar dulu. Salah kamu. Orang makan babi gitu ya kayaknya ya, perempuan ini ya. Itu yang benar. Dengar dulu. YHWH itu adalah Yosua Masia. Yosua. Artinya, wahai dia yang adalah dia. Dulu. Itu baru betul. Dengar dulu. Banyak artinya itu, banyak artinya. Yahuwahu. Itu Anu, bahasa Yahuwahu. Ibrani sepadan akar kata bahasa Arab. Artinya dia adalah dia. Kamu jangan sama-samakan ke Arab. Arti YHWH itu lihat tangan terpaku di situ. Artinya. Yod-Heh-Babe. Kalau kita ingin kemudian mencari akarnya itu Dengar dulu, Yahuwah. dengar dulu. Kamu nggak mau Artinya kasih orang dia berbicara. adalah dia. Dialah Iya. sang Host, dia. host, tolonglah, Dialah jangan- sang jangan cuma dia. aja yang bicara Kok ada terus. larinya ke paku? Nggak usah takut, Mama Bang. Nggak usah paku. Gue mau salah Tanganku dipaku. Maling gampang. Sekarang saya tanya sama tadi. tolong tunjukkan bukti Tuhannya Bani Israel. Elo Abraham, Elo Isa, Elo Yakub, tangannya dipaku. Silakan. Jangan-jangan Karena yang kau mereka bawa kan Tuhannya sedang Romawi. menunggu itu.
Dengar dulu. Jangan-jangan yang kau maksud itu Tuhannya Romawi, Yudas. Ayo. Mana kamu tahu Yudas yang disalib itu? Oh, pasti. Sedangkan Allah SWT aja nggak tahu Yudas yang disalib. Ya, Masa kamu sekarang saya lebih tanya sama pintar Mu'min. daripada Allah SWT? Pertanyaan saya, itu yang disalib Juma, buktikan. buktikan Masa Allah bahwa SWT Tuhannya nggak tahu? Perempuan karena kebanyakan makan babi jadi nggak pakai otak ngomongnya itu seenak udelnya gitu. Tahu siapa yang Tolong disalibkan? buktikan Allah SWT aja Tuhannya bingung Bani siapa yang Israel. disalibkan. Allah SWT aja bingung siapa yang disalibkan. Kenapa sih cuma lebih pintar daripada Allah SWT? Kalau SWD-nya nggak jelas, udah Iya, Allah SWT nggak tahu siapa yang disalibkan. Ini perempuan ini di mute aja udah atau terus bicara dikeluarin. lagi. Masa si diturunkan. Juma lebih pintar daripada Allah SWT? Ngomong. Allah SWT buang aja nggak waktu mengatakan ini. siapa yang disalib. Terus ada lagi? Ayo bicara sepuasnya. Sebelum kalian kegulung kayak kue dadar. Tadi sudah tergulung, Yotepapi tangannya dipaku. Silakan Bullshit, Kak Tina penipu. dulu. Kalian itu korban pendeta. ya. Udah ya gayaan. Mulai dong orang. Ada nggak di antara kalian yang bisa membuktikan Tuhannya Abraham tangannya dipaku? Jangan kau tunjukkan Yudas ya. Didiamkan dulu itu ASU-nya. Yes. Biarin aja, itu kan kalau sudah capek nanti dipotong. Bikin sambal. Sekarang tolong Dipotong dijadiin tunjukkan. sate. Iya kan serigala mereka ini bukan domba, serigala aja yang makan. Juma, Saya tanya Juma. dulu. Juma. Buktikan dulu Tuhannya Abraham tangannya dipaku. Jangan bilang Yudas ya. Silakan. Mana dalilnya Tuhannya Bani Israel tangannya dipaku? Juma ya, di ya. dalam kekristenan ya, jangan Iya. kamu bicara Yahudi ya. Di dalam Beda memang kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya ngaku dia. Nggak usah Masya pakai Allah. pakai bahasa Juma supaya kamu cerdas ya. Biasakan Kan tadi mendengar. Anda mengatakan Kayak jangan otakmu kau samakan. lima. Memang beda. Kalian agama pagan. Udah selesai Ya. memang. Nah, kamu Kristen itu agama nambah-nambah barat. ya, kamu nambah-nambah. Dengarkan saya bicara ya. Ya, Kamu gimana, sudah Bu? menghakimi pagan ya. Nanti kalau Oh, kamu kalian di- pagan, oh, nyembahnya seperti manusia itu, kok kamu bukan bilang pagan. kami menghujat, Oh, gitu. ya. Nyembah Saya manusia tidak kok ada bukan menghujat pagan. dari tadi. Duh, Ya, kamu belum apa-apa udah menghujat ya. Lu kok hujat? Juma, Nyembah kamu manusia itu bilang pagan. Apa benar nggak itu? Bilangan Kan itu tidak 23 benar. nomor 19. Udah, kamu- Elohim kamu bukan belum manusia saya selesai dan ngomong. bukan anak manusia. Saya ngomong dulu, nggak usah Tuhan takut kalian kalau manusia. ya. Kami tidak butuh orang-orang yang tidak percaya Yesus ya. Anda Kamu lah yang tidak percaya Yesus. tidak penting Tadi sama Yesus kami. mengatakan, aku tidak Tidak berkata-kata perlu dari diriku tahu sendiri. hina-hina Anda malah Yesus, percaya ya. Paulus. Kami ketawa cuma nggak masalah sama kami itu membuktikan ya kebotolanmu dan Oke. kualitasmu ya. Oke. Maka dengarkan saya bicara ya. Kami tidak perlu hujatan-hujatan Anda itu tidak penting sama kami ya. Kok hujatan sih? Itu menunjukkan kebodohanmu Kok ya. hujatan? Mana hujatan saya? Ya, kamu bilang pagan ya. Lah, Kamu bilang nyembah manusia itu pagan atau bukan? siapa yang bilang nyembah manusia? Yesus itu apa? Itu Kucing. Tuhan ya, selagi dia di dunia, dia sebagai manusia. Nggak usah Diakui juga ketawa. akhirnya. Cuma. Kan diakui juga akhirnya. Kau Kamu akui nggak kan? usah ya. Kalau Kau kamu akui kan? ketawa tidak Eh. pada konteks menunjukkan Akhirnya diakui kemampuan juga. otakmu itu Akhirnya rata-rata. diakui juga manusia. Berarti Rata-rata. kamu mengakui kamu pagan. Ingat malu. Kamu jangan memutar-balik kata ya. Orang yang suka memutar-balik fakta itu adalah orang bodoh. Yang mengaku otaknya tadi tidak Yesus di mampu dunia menganalisa. manusia itu siapa? Ya. Saya Tadi mengatakan bisa Yesus terangkan manusia. kami itu tidak pagan, tapi Anda sudah menghakimi pagan. Kalau tidak pagan, kenapa Anda menyembah manusia yang berzakar? Yang bilang menyembah manusia kamu karena kamu Islam Juma ya. Yesus Jadi itu apa? beda. Sapi. Kamu Islam ya, kamu. Yang dilahirkan Maria itu sapi. Nah, kamu kelas kamu itu sebenarnya hewan Juma, nggak kelas manusia ya. Kamu tidak Hewan aja menjawab tak ada yang konsep nyembah manusia loh. ya. Hewan aja nggak ada Ya, nyembah manusia loh. Karena komal kamu di sini, kamu ya karena kamu ketakutan, kamu mengucap-ngucap kata-kata seperti Oh. anak TK ya cuma Oke, kamu baik, pengakuan udah, banyak. Jangan curhatnya anak udah. TK, tunjukkan kamu berkualitas. Curhatnya Juma. sudah. Sekarang saya tanya, Maria melahirkan sapi atau manusia? Manusia. Manusia. Berarti Ya. Yesus manusia kan? Yesus manusia pada waktu Nah, dia menjadi kalau manusia.
manusia apa namanya? Yesus Maka- itu manusia ya, ketika dia mati Kalau dia menjadi ada Tuhan cuma, ya. manusia menyembah Badannya sesamanya manusia apa namanya? Dengar saya, yang punya agama saya cuma, bukan Makanya kamu. saya tanya, jawab Saya yang sesuai punya pertanyaan. Kalau ada orang menyembah manusia apa namanya? Yesus itu sebagai Tuhan ya. Saya tidak Sebagai tanya Tuhan. Yesus itu Sampai sebagai sekarang apa. Dia mau sampai sebagai sekarang dia kepala Tuhan sekolah, juga, ya. guru Jangan tari latar, ketika saya dia tidak menjadi tanya. Yang manusia, saya tanya, dia tetap punya hakikat yang Tuhan, saya ya, Allah tanya, Bapa. manusia Jadi dia nyembah menjadi manusia itu manusia. apa Nah, namanya? di sini kamu luruskan pemikiranmu ya. Manusia nyembah manusia itu apa namanya? Kami tidak menyembah manusia, kami menyembah Tuhan. Kenapa? Karena dia selagi manusia, dia punya hakikat Nah, itu dengan ada. Allah Bapa, ya. Nah, itu bedanya. Ya. Itu sama Nah, halnya ketika- bom-bom yang Anda sembah. Kau Habis dengar itu Anda dulu, mengatakan, Cuma. Kau dengar bom-bom itu dulu. bukan manusia. Dia itu separuh dewa. Dia itu dewa Iya, Zeus itu juga. menurut Itu sama aja. Apa bedanya? Itu menurut kau Juma ya, itu menurut kau dan kami tidak mau Oke, ya. Kami saya punya bacakan pemikiran dalilnya ya. yang tinggi. Saya bacakan Ya. dalilnya, Kau saya dengarkan bacakan dulu. dalilnya. Di kitab Anda saya bacakan dalilnya, Ibrani 13 nomor 8. Baca tuh, tak ajarin supaya kalian jangan sesat nyembah Yudas. Yesus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mampus. Maria melahirkan apa? Manusia. Kemarin dia manusia, hari ini dia manusia, besok selama-lamanya manusia. Ibrani 13 nomor 8. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa demikian? Karena dia manusia. Makanya tadi kenapa Udah, saya katakan, jawab, ya, kamu diam. Saya Oke. jawab, kamu diam. silakan, silakan. Ya, saya Hmm. ayat yang kamu sampai itu benar ya. Itu apa terkait iya, dengan pengajarannya ya, supaya Benar dong. iman orang-orang Kristen itu harus setia dari awal sampai akhir. Tapi kamu jangan mencomot satu ayat ya. Kamu Oke. lihat begitu banyak Yesus itu adalah Tuhan ya. Di mana? Kamu lihat Wahyu 22 ayat 13. Markus lagi deh. Tidak cuma Markus lagi deh. Sebenarnya sumber gini Bu Tina, sebenarnya Anda itu percaya Yesus atau percaya Markus? Ini si Juma ini suka kali pelintir-pelintir ini. Ya, saya tanya, kalian itu percaya Yesus atau percaya Markus? Jangan kamu ya, Ustaz, kamu sendiri kamu seperti Ini pertanyaan Di dalam sederhana loh. Quranmu itu sapi betina yang nulis siapa? Sapi betina. Saya hanya Yang menulis bertanya sapi loh. betina atau manusia yang nulis atau binatang yang nulis? Al-Quranul 100% Sapi itu betina. berasal dari Al-Baqarah. lisan Rasulullah. Al-Baqarah itu siapa yang nulis? Alif Lam Mim. Manusia yang nulis atau Zalikal binatang yang kitabu nulis? la raiba fihi hudan Tunggu, lil jawab dulu. muttaqin. Al-Quran keluar Al-Baqarah dari yang mulut nulis baginda binatang atau Rasulullah manusia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapi betina Lalu itu Al-Baqarah. kemudian dihafalkan para sahabat. Setelah Al-Baqarah itu dihafalkan kemudian sapi betina mereka yang menulis mengajarkan binatang kepada atau manusia. murid-murid Jawab berikutnya dulu. gitu. Nah, sumbernya satu, yaitu Al-Baqarah itu Rasulullah. binatang yang nulis. Rasulullah adalah sumber Al-Quran. Al-Baqarah itu satu-satunya. yang nulis binatang atau manusia. Jawab. Jadi kalau Anda melihat Al-Baqarah itu dia ngomong sapi betina yang nulis binatang atau manusia. Jawab. Al-Quran itu sumbernya cuma satu. Itu dijawab sama Bang Baginda Juma di Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Baqarah siapa yang nulis sapi betina dia bolok siapa Adalah yang nulis baginda Rasulullah Muhammad manusia atau binatang yang sallallahu nulis itu alaihi Quran wasallam. Al-Baqarah. Lalu Jawab dulu. kemudian Itu udah dihafalkan dijawab. oleh para Allah sahabatnya. Akbar, iya mah. Sahabatnya Bukan itu jawabannya, kemudian bukan itu jawabannya. menghafalkan dan Astagfirullahaladzim. kemudian ditulis oleh Said, Utsman dan seterusnya. Mereka adalah penulis-penulis Al-Quran yang keluar dari Aduh, Sekarang saya balik nanya. Al-Baqarah sapi betina Sudah yang nulis dijawab. Sekarang Astagfirullahaladzim. saya balik bukan itu nanya. jawabannya. Yang Tulisan menulis Al-Baqarah siapa? Yang nulis manusia atau ditulis tahun binatang? kurang lebih tahun 100. Yang menulis Al-Baqarah manusia Dari atau mulut binatang? siapa? Dari mulut siapa? Yang menulis Penulis Al-Baqarah wahyu. manusia atau binatang? Dari mulut Jawab dulu, siapa? binatang yang nulis Penulis atau manusia? wahyu ini menerima ucapan-ucapan surat-surat wahyu. Silakan jawab. Al-Baqarah Al-Baqarah dia molok siapa yang nulis? Binatang atau manusia yang nulis Al-Baqarah itu dia molok.
ada binatang menulis Al-Quran? Al-Baqarah sapi betina itu, sapi betina kan binatang. Itu kandungan surah Al-Baqarah dinamakan sebagai surah Al-Baqarah karena itu bercerita tentang Bani Israel. Cuma demolog yang nulis, demolog Al-Baqarah. Kamu percaya sama demolog itu yang nulis Quran dia juga? Cuma aja nggak tahu. Iya, nggak tahu dia apa itu sapi betina itu Al-Baqarah. Jelaskan Cuma saya. nggak tahu itu Al-Baqarah itu apa. Itu demolog. Jelaskan Al-Baqarah. Jadi di dalam Quranmu ada demolog yang nulis Quranmu ya, good. Tertulis di mana itu? Kamu percaya Al-Baqarah itu demolog itu? Tertulis di mana Dewa Molok itu? Surat Al-Baqarah itu demolog cuma kamu Dari sesat mana juga. Anda bisa mengatakan itu? Al-Baqarah itu sapi betina, Sapi betina. demolog. Terus apa hubungannya sapi Nah, betina yang dia menulis Molok? sapi betina itu siapa? Binatang Saya atau tanya, manusia? apa hubungannya sapi betina dengan Dewa Masalahnya kamu Molok? menghujat mengatakan wahyu itu tulisan si Markus. Mana ada datanya? Dulu Juma, Sekarang saya mau tanya kamu, Al-Baqarah itu binatang demolog yang nulis atau manusia yang nulis? Jawab. Di mana Anda pernah melihat binatang menulis? Kan kamu tidak tahu apa arti Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan Al-Baqarah sapi itu sapi betina, betina. demolog. Iya, Nah, demolog. sapi betina. Kenapa dibuat di dalam Itu Al-Baqarah itu itu demolog? terjemahan Yang dari tulis surah Al-Baqarah binatang atau Al-Baqarah. manusia? Itu saya tanya. Apa hubungannya? Lah, kan Al-Baqarah itu kan sapi betina artinya. Sapi betina. Demolog. Terus Yang nulis siapa? yang nulis itu Yang sahabat nulis sapi Rasulullah. betina atau Sahabat manusia yang nulis? Sahabat Yang Rasulullah itu ya, semua jawab dulu, manusia. manusia Tidak ada- atau binatang tidak ada yang di antara nulis? sahabat itu binatang. Tidak ada juga Dewa Molok. Dewa Molok itu yang menerima persembahan darah manusia. Iya, di dalam Al-Baqarah, bahwa Al-Baqarah itu kan desa betina, Di Al-Baqarah demolog. itu tidak ada manusia jadi korban. Yang ada Aduh, korban itu di agamamu. Artinya, kamu kan framing mengatakan kita wahyu kami ditulis si Markus. Nah, saya bawa ke demolog baik, tadi. Yang nulis baik. siapa? Baik, Manusia nama lain atau daripada Yohanes. binatang? Nama lain daripada Markus siapa? Jawab dulu, yang nulis Al-Baqarah binatang atau manusia? Kamu Jangan tidak punya ngalih-ngalihkan yang tak penting. Kamu tidak punya otak. Dia malu mengakui Saya Al-Baqarah itu tidak pernah Jadi ini melihat ada sapi betina menulis. mengakui bahwa sapi betina itu Al-Baqarah adalah dewa Molok. Artinya Islam di sini 1400 Islam nggak ngerti apa itu sapi betina atau Oke, oke. Al-Baqarah nggak ada yang ngerti. Semua yang lain diam, yang Artinya lain nggak diam. ngerti. Saya mau Al-Baqarah minta itu adalah sapi pertanggungjawaban. betina. Saya mau minta pertanggungjawaban. Coba Anda uraikan sapi betina Dewa Molok itu gimana? Dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya? Ini Al-Baqarah kesempatan itu Anda mengajarkan kami. Kamu cari Ini aja kesempatan Anda Al-Baqarah mengajarkan itu kami. apa? Sapi Al-Baqarah itu betina apa Dewa artinya? Molok. Silakan. Gimana Al-Baqarah cerita? itu apa artinya? Sapi. Ya udah. Eh. Sapi kamu cari aja apa artinya sapi betina. Iya, Pasti apa keluar artinya? nanti apa itu Apa Dewa itu? Molok. Dewa Molok ya? Iya. Oh, Sapi dari betina mana? kan ada tanduknya, ada bili di bawah. Itu baru Wahyu sapi 5 betina. nomor 7 itu ya? Bertanda 7 bermata 7 itu ya? Di Al-Baqarah, ayat Al-Baqarah itu Al-Baqarah sapi itu nggak ada betina. Dewa Molok. Sapi betina. Sapi betina kenapa? Sapi betina. Sapi betina ada tanduknya, ada bili di bawah. Itu artinya ada Al-Baqarah, sapi Sapi betina. betina, Yang nulis itu siapa? ada Yang nulis. Yang nulis sahabat Rasulullah. Pura-pura bodoh ini si Juma nih. Mana ada sapi menulis? Kamu kebanyakan membenci Oten sehingga Membenci kamu oten. sendiri kamu nggak Saya tahu, berbicara pakai data. Ente berbicara tak ada data. Tuhanmu bertanduk 7 bermata 7, Wahyu 5 nomor 6. Aku melihat, nih coba Markus berkata begini, aku melihat binatang bertanduk 7 bermata 7 dan itu adalah ketujuh roteos. Itu dalil. Bentar dulu Juma. Islam 1400 Islam di sini ya. Aku Itu mengatakan dalil. Al-Baqarah itu sapi betina. Kamu tarik rekam menghujat. Nah si Juma si blok yang menghujat Tuhan Yesus kami, menghujat Alkitab kami. Kalian nggak sakit hati. Mana buktikan Kalian nggak sakit hati menghujat Tuhan Yesus kami setiap hari kalian. Nggak laku ya. Buktikan saya Al-Quran itu menghujat. kalian jual di sini. Nggak laku. Buktikan Al-Quran saya kalian- menghujat. Seharusnya kalian ya Buktikan. semua umat Islam satunya marah sama si Juma. Harusnya mau ngajar ini. Kalau kamu buktikan aja kepada kamu itu. Ya. Buktikan kalau saya Kalian menghujat. menghujat Tuhan Yesus orang, menghujat Tuhan orang, kalian happy. Ya? Lah. Otak Siapa kalian yang menghujat? kemana? buktikan kalau Mulut kalian setiap hari menghujat Tuhan Yesus ya, menghujat
menghujat terus Alkitab. kayak jualan obat kamu di pinggir jalan sekarang kamu kita harus buktikan saya kasus yang Jawab lagi Ya. karena kamu keseringan menghujat. Kalian nggak laku dijual agama kalian. Ya. Agama kalian nggak laku. Saya mengatakan Kalian kemudian nggak laku dijual ya? Ya, harus menjual Alkitab kami. Harus menjual nama Tuhan Yesus Kristus supaya kalian dapat duit. Ya, betul. Supaya kalian di sini dapat poin, dapat duit, harus menjual Tuhan Yesus kami. Kalian itu adalah Yudas Iskariot tahu. Yudas kalian itu Sekarang saya tanya sama kamu, yang namanya kejadian itu siapa yang menulis kejadian apa yang menulis? iblis. Saya tanya sama kamu, kejadian itu siapa yang menulis kejadian? Tidore, diam. udah nggak usah dilayani lah. Kami itu iblis. Biarin. Teman-teman Muslim diam. Jadi kalian itu Al-Quran kalian itu nggak laku. Yang lain diam. Seharusnya kalian Islam harus menegur si Juma. Kenapa harus senantiasa menghujat Tuhan orang? Kenapa nggak mengajarkan Al-Quran di sini? Yang Muslim diam. Ya, kenapa? Seharusnya kalian berpikir pakai otak semua, bukan malah kalian ketawa kalau dihujat Tuhan orang. Sadar kalian, ya? Biar kamu itu intelektualmu itu betul-betul kamu pertanggungjawabkan. Bukan congor, ngecap. Udah puas. Puas kalian melampiaskan sakit hati kalian menghujat Tuhan kalian sendiri. Puas. Kamu hanya pandai berserat lidah, Juma. Ada lagi yang Ya, mau bicara? kamu pintar Silakan. berserat lidah. Jadi kalian ya pendebat Islam ya, seharusnya kalian mengajarkan Al-Quran atau hadis kalian di live ini supaya semua Islam itu mengerti tentang Al-Quran, supaya setiap ditanya mereka tahu menjawab. Tetapi kalian semua bodoh, malah mengambil ayat Alkitab kalian hujat untuk kalian jual untuk mencari koin, cari uang di dalam sosial media ini. Apakah kalian malu menampilkan Quran kalian di sini untuk kalian ajarkan? Hah? Pernahkah orang Kristen di dalam gereja mengajarkan Al-Quran? Tidak pernah. Ya, hanya Islam yang senantiasa menghujat Tuhan orang, ngomong-ngobak abik Alkitab orang di masjid atau dimanapun. Sepatutnya kalian jemaat-jemaat di sini ya, penonton-penonton, malu kalian di sini ya. Sepatutnya kalian menegur si Juma ini, menegur si Juma ya. Jangan menghujat Tuhan orang, malah membahas Alkitab orang, mengajarkan Alkitab orang. Sementara Quran sendiri disimpan, disembunyikan, nggak dibahas sedikit pun. Ada lagi? Mau curhat lagi? Silakan. Dan Silakan. begini ya, Puaskan begini hati ya. Anda, silakan. Begini Juma, kalian itu menjawab dengan dalil kalian. Jangan pakai Alkitab ya. Kamu itu harus tahu sekolah. Terus kenapa kalian pakai legitimasinya, kitabnya Yahudi? Ya? Jangan pakai. Kamu itu bertanya sama Kristen, bukan kamu yang menjawab. Kenapa kalian pakai Kristen, kitabnya ya? agama orang? Kamu itu aja kamu tidak mengerti hukum ya. Kenapa kamu pakai itu kitabnya bertanya Yahudi kalau supaya begitu? kami membela agama kami, bukan kamu yang mengobok-obok dan Iya, sebaliknya. saya tanya. Kenapa kamu pakai kitabnya Yahudi? Juma, kamu itu sekolah dulu ya, kamu itu kan gurunda ya, pemimpin tertinggi API. Kamu saran saya kamu itu sekolah supaya Iya, cara pertanyaan berpikir saya kamu kenapa itu kamu pakai mengerti- kitabnya Yahudi? Itu aja. mengerti Bisa hukum, jawab. mengerti ilmu ya, supaya kamu nggak malu-maluin gitu. Iya saya Katina, tanya. kalau mereka Saya tidak menjual tanya. nama Yesus, mereka ini tidak makan, miskin Saya semua. tanya, kenapa Karena mereka kalian menganggap itu bahwa jual pakai nama kitabnya Yesus Yahudi? mereka kaya raya, makanya Nggak bisa mereka jawab, kan? karena mereka bersemangat bisa setiap jawab, hari dia. menjual nama Yesus. Kalian Karena pakai nama kitabnya Yesus Yahudi itu memang kenapa? nama yang dahsyat ya, bisa dijual siapapun sampai kaya raya. Sama dengan pendeta berarti ya. Menipu orang kemana-mana supaya jemaat banyak tertipu. Jadi itu yang makanya banyak. Islam di sini menjual nama Yesus supaya orang itu kaya raya sesuai Oh, dengan ini. pantasan pendeta yang punya begitu komal ini, ternyata yang ya. punya komal juga sama. Kalau dia tidak menjual nama Yesus, dia nggak laku di sini, nggak viral. Pantasan Sama aja dengan pendeta Juma. semakin jaya. Jadi kalian ini Ternyata malu. kalau menjual nama kalian Yesus, malu orang ya jadi mengakui kaya. Al-Quran kalian itu? Malu ya menampilkan ayat Al-Quran kalian itu ya? Ya Juma, kamu malu mengaku apa? Menampilkan ayat Al-Quran untuk kamu ajarkan kepada umat-umatmu di sini. Kamu malu ya? Sampai setiap hari kamu menampilkan ayat Alkitab, menghujat Yesus. Untuk apa? Menghujat Yesus. Apa upamu dari situ? Apa dapatmu setelah kamu menghujat Yesus? Apa dapat? Banyak orang yang menjadi waras. Oh tidak. Iya. Setelah saya menjelaskan uraian kitab barat buatan Yunani itu, banyak orang jadi waras. Alhamdulillah. Itu menurut kau. Jadi Oh, Aaron tidak, kayak itu tahu. fakta. Itu menurutmu, ya. Itu fakta. Pendeta Itu sudah menurutmu, banyak ya. saya syahadatkan. Itu bergantung Alhamdulillah. kepada kemampuan otak. Ya Allah. Jadi kalian di sini ya 1.500. Penyembahan bulat kepada bulat. Yudas. 1.500 sama juga yang di tadinya YouTube ya. nyembah Waras Yudas. kalian waras. Yang Kalau tadinya ada orang menyembah menghujat Yudas, Tuhan mereka orang, sadar. tegurlah. Alhamdulillah, Bukan malah kamu mereka ketawain, kemudian ya. sadar meninggalkan Bukan malah agama kamu ketawain, Kristen kamu nyembah menghujat, Yudas. ya. Semua. Dan Sadar kalian, kamu ya. tidak bisa Kalian jawab. itu apa seperti teroris tahu, hanya menguasai
menguasai diri sendiri ya, nggak pernah menghargai orang lain. Yang penting jangan jadi seperti penjajah lah. Kamu itu penjajah. Kamu Indonesia, senantiasa kalian ganggu orang yang beribadah. Kamu itu yang penjajah. gitu. Nggak sadar Kamu itu diri. tidak meragukan lagi, Juma. Saya boleh tanya dong, kenapa kamu pilih agama penjajah? Boleh nggak saya tanya gitu? Juma, kamu sekolah Tentunya dulu, kalian Juma. sadar ya, sadar. Nggak bisa dijawab kan? Sadar, waras ya, Nggak waras bisa, ke semua nggak bisa sadar. dijawab kan? Kenapa kalian memilih meneruskan agama penjajah? Kenapa? Siapa penjajah, Bahlul? Hanya penjajah di sini. Kamu tahu agama mana? Kamu tahu orang Saya mana tanya yang lagi. membawa agama Saya ulang lagi, Kristen saya di ulang lagi. Indonesia, Juma? Kenapa Ya? kalian lebih memilih agama penjajah? Bangsa mana Kenapa? membawa Kristen? Orang Jerman, Juma, sama Portugis. Yesus itu kan bukan agamanya Belanda. Yahudi. Makanya kau itu tahu Penjajah sejarah. agamanya Kristen. Kenapa nggak pilih agamanya Yesus? Hah? Itu Kenapa? tak tahu, apapun kamu tidak tahu. Sejarah Saya tidak tanya, tahu. Yesus politik itu tidak Yahudi. tahu. Ya, Kenapa berbahasa nggak juga pilih tidak agamanya tahu. Yahudi? Kenapa malah pilih agama penjajah kalian? Yahudi itu bukan agama. Siapa bilang? Yahudi bukan Matius 5 agama. nomor 9, Matius 5 nomor 20. Jangan kau coba Yahudi aja, itu Juma. agama. Jangan Yahudi kau bukan coba agama. aja. Ah, kasihan, Coba kasihan. aja. Matius itu bukan agama. Tapi Siapa kebenaran. bilang? Coba Itu kau baca, bukan coba kau baca, agama. coba kau baca, coba kau baca Dan Matius itu 5. Coba. teksnya Baca dong, baca Kurang tepat dong. itu teksnya. Baca. Masa sudah agama penjajah saya juga yang harus ngajarin kalian gimana Baca sih? dalil agamamu, Juma. Baca Dalil Matius agama 5 kamu nomor sudah jelas. Ya, 20. Juma, kamu Yahudi itu agama, Kristen Katina, juga Katina, agama. Katina, ayo kita turun aja dari sini. Semakin apa nanti mereka semakin Malu agama penjajah nih. Nggak malu. Karena Malu Tuhan dan sadar kalau Dengar dulu. agamanya agama Karena penjajah Tuhan Yesus nih. berkata ya, tebaskanlah kakimu Yesus daripada agamanya mereka. Kalau mereka Yahudi. tidak menerima ajaran, tebaskanlah Yesus kakimu. kitabnya perjanjian Tebaskan habu lama. yang di kakimu. Yesus Jangan Tuhannya membawa mutiara ke dalam mulut babi-babi dan ibadahnya anjing-anjing di hari sini. Sabtu. Yesus tidak makan Kalau babi. Yahudi percaya Yesus mereka ibadahnya Kristen, hari Juma. Mereka Sabtu. Kristen. Makanya Yesus orang tempat Muslim ibadahnya juga. Baitel atau Kalau Baitullah. Yahudi percaya Kristen sama Yesus, ikut itu agama Kristen, ya. penjajah. Orang Yahudi ya tidak Nangis. Nangis di penghujung hari menemukan agamanya agama penjajah yang disembah anaknya orang. Kalau umatmu masih bodoh, Ajarannya dari penjajah Belanda, Tuhannya orang hasil jajahan Romawi. Kitabnya juga dari hasil Alexandria abad ketiga sebelum Masehi. Tuhannya juga dari manusia yang disunat. Memang sakit hati karena agamanya tak masuk akal. Kitabnya pun tak bisa dinalar. Tuhannya pun tak bisa masuk di otak. Akhirnya hanya bisa curhat-curhatan. Aduh, hai mami papi, hatiku sakit karena Tuhan kita ternyata orang Romawi, orang Yahudi, tapi Pak Tanah mati di atas tiang salib. Mami papi, tolong anakmu kalah perang lagi hari ini. Mama papa mulutku dua, tapi tak bisa mengalahkan Bang Suma. Percuma punya mulut dua, kalau kalah sama Bang Suma. Wahai toko, wahai warung, di mana jual lem Alteko? Ada lebih baik aku lem di mulutku yang satu, karena mulut yang satu tak pernah bunyi. Dua mulut satu berfungsi, yang satunya diam-diam baik. Mulut yang di atas skala volume, karena sadar agama pagan. memanfaatkan ya. Oke Juma, saya permisi ya.
di pulang, formal kalian nggak Mbak butuh. Tina, Dan kami nanti tidak kalau perlu, pulang, ya. Yesus tanya itu sama papa, tanya Yesus sama itu mama, lebih papa tinggi dari mama, Anda, Juma. kenapa Jadi tidak Tina perlu diajarin takut ikut sama agama Juma, penjajah, ya. Mam? Kamu sama mama Papa masih mau mama, cowok, Juma. apa Jadi salah kenapa kita? kelasmu? Kenapa Ya, kita ikut Juma. agama penjajah? Oh, penjajah yang bawa Papa mama, yang bawa apakah ada agama yang salah itu dengan kakek dan nenekku? Portugis sama Apakah dulu Jerman dia yang bawa mata-mata Kristen, penjajah, Juma. Ma? Atau dia adalah pemuas Makanya nafsu kamu para sekolah, penjajah, Juma. Ma? Kok Saya bisa yakin kita kamu ikut agama itu penjajah? SD juga, mulai dulu kamu tak juara, kamu di kelas, Juma, ya. Makanya kayak gini kualitasnya sekarang. Mama, kenapa kita ikut agama penjajah, Ma? Katanya mau turun tapi gak turun-turun. Kenapa, Ma? Kenapa kita menyebut Yesus sebagai penjajah, Ma? Ya. Mama, Mau turun tapi kakek gak atau turun-turun. nenekku yang dulunya mata-mata Belanda, Ma. Kok kita ikut agama penjajah sih, Ma? Kan yang datang ngajarin Kristen bukan orang Yahudi, Ma, tapi penjajah. Kakekku dulu apa sih kerjanya pada zaman penjajahan? Jangan-jangan dia tukang cewokin Belanda, Ma. Allahu Akbar. Kalau Begitu kalian Belanda nggak ngajak pedofil, saya diskusi Juma. baik-baik, Begitu mari Belanda diskusi kasih baik-baik. pengetahuan sama Kalau Indonesia, kalian mau ya. seperti Ada ini sekolah lawak-lawakan kedokteran Belanda, Pulayani, ya. Ada gedung saya Indonesia ahlinya. Belanda. Saya Ada ini gedung pelatih gedung teater. gedung Kucing BRI aja bisa Belanda. menjadi Pak Kamu Bambang tahu, kuat di atas Juma, panggung. ya. Bang, ya. Gedung Indonesia gereja. Ada. Bahkan masjid Juma itu dibangun di zaman Belanda, ya. Jadi kamu ingin mengatakan Makanya penjajah Juma itu pakai berjasa otak. gitu? Sekolah kau Juma. Oh, Jangan hari pakai ini mama-mama. kita mendengarkan Jangan ada kamu pengikut mama-mama Belanda yang mulutmu ada menyanjung dijual, penjajah. ya, Juma. Tanpa Kamu tahu nggak, penjajah tak gara-gara ada Belanda, rel ya. kereta api. Indonesia kenal Tanpa Bebas, penjajah ya. tak ada Indonesia kenal gedung-gedung Telkom. katanya. Indonesia kenal Padahal dia tidak kenal, sadar andai tidak agama, ada ya, Juma. penjajah. Justru Mungkin karena Belanda Indonesia lah agama sudah Islam jauh daripada meningkat di situ, Amerika. Juma, karena mereka tidak bawa agama. Makanya, Juma, justru Kalau kamu tidak bawa berterima agama, kasih kepada lalu- Belanda, lalu karena kamu dia jadi tidak Kristen membawa dari mana? agama, ya. Maka eh. Islam berkembang di Indonesia, Tolong Juma, ya, tunjukkan jangan satu terbalik, orang ya. Yahudi. Maka otakmu Tolong cerdas, tunjukkan satu orang Yahudi cerdas, pertama ya. kali bawa Yang agama membawa Kristen di agama Indonesia siapa Kristen namanya? ke Indonesia itu adalah Bom, bom. Portugis sama Jerman, ya. Bom, bom. Papua, Bom, bom. ya, Masa sih? Kalimantan, bukan Belanda, Juma, ya. Belanda Tolong itu tunjukkan sudah berjasa satu sama Indonesia, orang ya, Yahudi. memperkenalkan, ya. Tolong tunjukkan satu Perbankan, orang ya, Yahudi yang memperkenalkan datang Telkom, ke fasilitas Nusantara air, mengajarkan pariwisata. ajaran Kalau nggak menyembah Indonesia kepada manusia. masih under Silakan. ground, Juma, ya. Makanya Juma kau banyak belajar lah, jangan Tolong kau tunjukkan kau- satu kau- orang kau- kau- Yahudi ya, kau pelajari demografi, yang ya. datang mengajarkan agama Pancasila, kau penyembahan pelajari kepada demografi, manusia. Pancasila, kemudian Namanya bahasa siapa? Indonesia, Di pegang mana kau rumahnya? Allah-Allah Berapa tadi, ya. nomor sembantunya? Kemudian kau pelajari semua Berapa lagi, nomor ya. celananya? Nah, biar tahu kau ngerti. Apa kesukaannya? Ya, makanya Apa Juma, nama kau agamanya? memalukan kau. Hari ini kau kalah telak kami buat, ya. Oh iya nggak apa-apa. Sekarang saya bertanya Ibu Makanya Tina. kamu itu Ibu ya Tin. beruntung ya Belanda Ibu itu Tina. jalan ke Indonesia. Ibu ya. Tina, Oke, ajarin Juma. saya. Makanya. Siapa nama yang pernah datang ke Indonesia orang Yahudi yang mengajarkan agama menyembah manusia? Siapa namanya? Kutunggu, silakan. Saya tidak perlu menjawabmu itu. Karena tidak ada. Ya, makanya saya tidak perlu. Saya tahu tidak ada. Saya tahu tidak ada ya. Yang membawa agama ke tidak Indonesia ada. adalah orang Jerman, Berarti Portugis, sudah ya. terjawab Udah kalah kau, yang Juma. datang Kalah kau, udah mengajarkan kalah kau, ya. Kristen di negara ini bukan murid Yesus. Oleh Karena murid membawa- Yesus Nah, semuanya yang adalah penting orang ya, ajaran Yahudi. itu dikenal dan tidak perlu orang langsung ya. Makanya kamu itu sekolah Juma biar ngerti. Kamu bertanya aja pun nggak ngerti, apalagi menjawab. Makanya kamu sekolah lah saran saya Jadi ya. Kristen yang ngajarin di Supaya Indonesia kamu itu siapa? punya
punya attitude dan kapasitas yang tinggi ya Juma ya. Kamu sekolah Yang lah ya. mengajarkan ya. Kristen di Supaya Indonesia kamu itu siapa? bisa menjawab. Yang mengajarkan Kristen di Indonesia siapa? Pertama kali. Kristen diajarkan dari orang-orang Jerman yang Oh, Jerman. menginjili ya di Indonesia Jerman. sama Portugis ya. Oh, sama Portugis, Tahu. Jerman, Ya, Portugis. mereka sudah bawa Alkitab ya. Murid Yesus ada nggak dari Yahudi yang mengajarkan Kristen? Tidak perlu murid Yesus membawa karena pendeta-pendeta itu sudah menjadi bagian. Oh, berarti dari pada saat murid itu, Yesus ke Udahlah Jerman. Juma gitu. sekolah kau itu aja pun kau Yesus tak pergi ke Juma. Jerman, Ya, Yesus sekolah pergi ke kau, Portugis. ya. Gitu. Kami tuh nggak Bisa ngerti. juga Yesus bahasa Inggris Orang rupanya. besar nggak bisa diskusi sama Oh, kami ya. baru Kamu tahu itu punya saya. umat yang Yesus bodoh-bodoh. pergi ke Makanya Jerman, kamu itu habis cuma itu saran Yesus saya, ya, mengajarkan Juma, orang Jerman coba untuk kau ke buat seluruh penjuru umatmu bumi itu mengajarkan Kristen pintar-pintar, itu. ya. Oh, pelajaran Belajar baru kamu ini. Pancasila, bahasa Pelajaran Indonesia. baru ini saya dapat. Ya. Ternyata biar ketahui kamu demografi, sejarah, kamu pelajari. Nggak pernah kamu pelajari waktu SD. Makanya kamu seperti ini, nasionalis saya langsung tak ada. S4, Bu. Oh, Ke SD saya. Iya, telernya makanya kamu teler-teler terus. Dia sama Juma. seperti Yesus. Dia sekolahnya di Bait Suci. Jangan kau samakan, cuma beda Lah, Yesus, dong. Beda Yesus kelas belajar dong, SD ya. juga. Yesus SD. Kamu harus belajar Yesus tamat lagi SD. dari Tuhan kami Bu, ya. Bu, Kamu harus Yesus belajar tamat lagi SD. ya. Paulus tamat Kamu SD harus rupanya. belajar Paulus. lagi. Paulus Gak tamat usah SD. kamu menghujat-hujat Juma. Kok Tapi hujat ilmu kamu pula? tuh ya. Kalau kamu Giliran saya dibilang sekolah, belajar Pancasila, belajar geografi, kau belajar dulu, itu ndak hujat. Giliran saya tanya, Ini Paulus aja, sekolah di Juma. mana rupanya? Coba Dia di bikin surat Juma. banyak begitu. Aduh, ibu sudah Coba bu, sudah. kita bahas pedofil aja, pedofil mending aja, pedofil. sekarang ibu masak, pedofil aja kita bahas. bikin kopi buat saya. Makanya Buat Juma buat. sekolah kau Juma saran saya. Saya Nah, baik. itu disuruh sama lagi kamu, sekolah. Juma. Kamu itu sekolah supaya adabmu itu tinggi dan kapasitasmu tinggi. Jadi kau memiliki moral, respect yang tinggi dan ilmu kamu tinggi, bisa menjawab orang-orang cerdas, ya. Oh. Bukan ngandalkan suara. Oh iya. Saya iya. positif thinking ini Juma, bukan saya Iya. mau Berarti menjadi Bang kita. Juma cerdas kan? Bu, berarti Ibu Iya. mengakui Bang Juma cerdas kan? Ibu mengakui kan? Cerdas bohong enggak, Kak. Cerdas bohong. Ya, Bang, Ibu mengakui kan? Tapi kalau cerdas ilmu, Juma kamu belajar lagi. Ya, Ibu mengakui Bang Mending Juma cerdas. bikin Kamu kopi masih banyak buat saya. Quran aja belum kamu baca itu semua, ya. Ibu, Kalau mending kamu bikin sudah kopi baca aja, Quran, bikin pasti kopi. kamu tidak mau lagi menghujat Juma, karena Quran itu membawa pengajaran yang bagus, ya. Bagus. Saya banyak kenal orang-orang Islam, tapi tidak seperti ini gitu, ya. Makanya Quran itu bagus Juma. Coba kamu pelajari lagi ya, supaya umatmu ini Lagi berasa habis Bu. Om repet terus. Oke lah ya. Bulan, Oke lah ya. Ya. Saya permisi ya. Kak, apa- Lagi Bu ya. Ya, Bu. Nanti kalau Ya, mau oke, sehat Juma. kesini lagi. Iya, oke. Itu semua adalah perdebatan ya. Jangan sampai Iya. di apa. Oke, Iya. makasih ya. Dimasukkan ke dalam hati gitu. Iya, Sampai kita dimasukkan. Kita saling Iya. ini. Iya, Iya. benar. Iya. Oke. Iya. Iya, tapi Ibu nanti Ibu kalau misalnya udah udah tenang jiwanya, naik lagi ya Bu. Sampai Ibu tobat menuhankan manusia ya Bu ya. Saya dalam Yesus saya tenang. Oh, nggak Bu, perlu, ya, Saya ya. dalam Yesus, makanya saya bisa Iya. jawab ya. Saya dalam Yesus. Saya mendoakan kalian ya. Apa bisa terjadi ya? Lihat banyak yang murtad ya. Lihat banyak orang-orang yang dulu menghujat Yesus. Iya. Dia menerima Yesus ya. Jadi Iya, kita serahkan tenangkan kepada jiwa ya Bu. Oke? Tenangkan jiwanya ya Bu. Makasih ya. Oke. Ya, bilang nggak jauh. Jangan nyembah anak manusia lagi, Bu. Anak manusia jangan disembah, Bu. Akhirnya selesai. Bang Juma, aku ada rekam kan, nanti aku bikin PT. Bang Juma dikeroyok mak-mak. Saya umumkan ya teman-teman yang mendengarkan ini, subscriber channel daripada Masjid YouTube, ada YouTube bernama Masjid YouTube ini udah, kalau nggak salah udah berapa kali diingatkan sama teman-teman, tolong tinggalkan channel itulah. Kalau mereka yang punya itu tidak mau mendengarkan, mungkin di live-kan lagi ini Channelnya Masjid YouTube itu, ditinggalkan aja lah, jangan di subscribe, unfollow aja channel itu. Udah dari seingat saya itu udah pernah aku ingatkan juga,
Tapi sampai hari ini kayaknya dia nggak beretika baik. Tinggalkan Apa channel kesalahannya, itu Bang? rame-rame. Bilang, Bang. Ya, dia suka kali pasang foto saya, dilepaskan, kemudian teman-teman unfollow aja channel itu. Channel masjid YouTube, bawa-bawa masjid tapi